Udah masuk aja yuk ke dalam. Itu porsinya udah langsung habis atau masih yang kita coba sama pilusnya? Terkait kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, bagi saya karena kebetulan saya memegang kelas praktikum gitu, antara lain sinematografi, kemudian produksi program TV, kemudian komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform, terus ada pula penulisan kreatif dan storytelling gitu. Di situ semuanya praktikum, di situ semuanya mahasiswa membuat karya gitu, karyanya dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu kita patok di situ gitu. Jadi kita ingin di mata kuliah itu mahasiswa-mahasiswanya tahu bahwa di dunia kerja itu punya loh standar tersendiri untuk karya-karya yang bisa mereka jual, bisa mereka jual ke masyarakat gitu. Nah, terutama saya di penyiaran gitu, karena saya praktisi penyiaran, jadi saya menekankan bahwa standar di penyiaran itu tinggi, sudah ada level segini. Jadi teman-teman mahasiswa itu saya minta untuk ya kalau toh jauh nggak mungkin bisa sih sampai sejauh ini masih jarang sekali yang bisa sampai memenuhi level industri sekarang yang sudah ada sekarang. Tapi setidaknya gap itu jangan terlalu jauh. Itu saya coba fasilitasi di kelas saya gitu dengan banyak sekali praktikum. Hasilnya apa? Hasilnya adalah memang ada ketimpangan antara orang per orang dari setiap mahasiswa ini, dan ketimpangan tersebut ketimpangan kemampuan, ketimpangan skill ya, kemudian ketimpangan dari soft skill maupun hard skill itu yang gapnya itu ada yang rentangnya jauh untuk ini khususnya di kampus saya gitu, di kampus UU Barajaya gitu. Jadi bahwa sejauh ini saya sendiri sudah mematok itu untuk hard skill gitu. Memang itu sesuatu hal yang bisa dipelajari, sangat bisa dipelajari asal punya kemampuan, asal punya kemauan gitu. Itu sangat bisa dipelajari gitu. Siapa saja yang punya kemauan, siapa saja passionnya di dunia penyiaran gitu, maka akan sangat mudah mempelajari apapun yang ada di dunia penyiaran. Industri penyiaran itu sebenarnya tidak tertutup kemungkinan untuk ya dia terbuka lah kemungkinannya untuk semua pihak sebenarnya gitu. Nah ini yang saya tekankan karena di kelas saya sendiri soft skill ini luar biasa sulitnya untuk dibentuk, untuk diajarin, untuk diluruskan ketika itu salah gitu. Jadi mereka merasa bahwa kalau di kelas saya jelas saya meminta mereka membuat sesuatu sebagai membuat karya itu nantinya karya itu akan menjadi portofolio. Jadi ketika mereka lulus, ini kebetulan di semester 5 dan semester 7 yang saya pegang gitu. Nah, apalagi yang anak-anak di semester 7, mahasiswa-mahasiswa yang semester 7 ini saya tekankan untuk selalu total dalam membuat karya, walaupun ini hanya karya untuk menggugurkan kewajibannya, istilahnya kan begitu, menggugurkan kewajibannya di kelas saya gitu. Tapi saya minta untuk total, karena apa? Karena itu akan menjadikan portofolio mereka saat mereka mencari kerja. Gitu. Jadi saat mereka mencari kerja, mereka tidak perlu susah-susah untuk ngomong, oh iya saya pernah bikin begini, tunjukin aja karyanya. Gitu. Itu bekal utama mereka saat ini gitu, karena ketika tidak mempunyai portofolio sama sekali, maka pencari kerja karena kebetulan saya dulu di industri penyiaran, maka saya tahu banget gitu. Saya akan memilih orang-orang yang memang sudah terbukti secara karya, mereka bisa ya bikin film pendek. Oh, mereka bisa ya bikin program berita. Oh, mereka bisa bikin program hiburan. Begitu. Kalau saya mencari reporter, oh mereka bisa ya, sudah bisa menulis. Oh, ini logikanya jalan ketika saya melihat tulisan-tulisannya tersebut gitu. Nah itu hal-hal yang kadang jadi tidak hanya teori yang saya berikan di kelas-kelas tersebut gitu. Nah, sehingga kami pun akhirnya luarannya adalah luaran project gitu. Seperti itu. Untuk
sama halnya dengan apalagi yang produksi TV gitu, produksi program TV mereka harus banget sudah menguasai bagaimana membuat bekerja berkolaborasi dalam sebuah tim dalam mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform tadi, dan kemudian mereka juga tahu bagaimana logika menulis dan bagaimana menceritakan kembali dengan teknik storytelling gitu. Itu semua bisa digabungkan dan kemudian dipraktekkan lagi sebenarnya di produksi TV, mata kuliah produksi program TV tersebut. Karena ini untuk peminatan broadcasting ini adalah mata kuliah semacam mata kuliah puncak gitu ya. Jika semua sudah lulus, maka akan dipraktekkan, kemudian dijadikan satu ilmu-ilmu itu untuk membuat program-program TV, as a team gitu. Nah, di sini pula kita akan melihat bahwa anak-anak itu harusnya dosen sudah bisa melihat bahwa anak-anak ini, oh ini secara manajemen anak ini bagus. Jadi dia bisa mengatur teman-temannya yang lain dan segala macam. Ini harusnya bisa terlihat potensi-potensi tersebut sehingga kita bisa menarik mereka dan kemudian memperbantukan mereka ke dalam industri jika memang industri sedang membutuhkan gitu. Nah, pengalaman-pengalaman untuk membuat sesuatu, membuat proyek, pengalaman-pengalaman inilah yang dibutuhkan para mahasiswa supaya mereka tidak jago kandang, butuhkan oleh industri. Itulah kenapa kita di dunia di kelas praktikum ini harus selalu mendekatkan para mahasiswa dengan realitas di industri. Begitu. Terima kasih.